Ya, ini tempat musyawarah Jenderal Sudirman. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Channel siapa? Channelnya Kak Waji Arenda Scout. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Waji Arenda Scout. Keren. Nah, dulur, di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk ini saya sedang berada di Monumen dan Museum Jenderal Sudirman. Nah, ini kita masuk ya, lihat bagaimana ini. Nah, ini Monumen Jenderal Sudirman yang ada di Desa Bajulan. Oke, ini teman-teman pelatih Warjep Lamongan. Lokasinya sangat sejuk, dulur-dulur ini. Kita coba masuk ya, ini pintu gerbangnya. Nah, ini pintu gerbangnya. Nah, ketika kita masuk di sebelah kiri, ini ada sebuah patung diorama kegiatan Jenderal Sudirman. Ini teman-teman kita yang sudah ikut ke sini. Nah, ini ada diorama tentang musyawarahnya Jenderal Sudirman. Ini gak foto, ini baru ngambil video. Yeah. Nah, ini siapa tokoh-tokoh ini? Ini ada diorama Jenderal Sudirman yang sedang ditandu museum ini. Ini Panglima Sudirman sedang bermusyawarah tentang gerilya yang ada di sini. Nah, semung saya belum tahu ini kita sedang Jenderal Sudirman ini dengan siapa. Nah, ini Monumen Jenderal Sudirman. Ya, aku gak melok foto. Nah, ini Pak Pentara yang sudah siap untuk foto. Nah, ini ingat dudono komandane jos iki langsung. Saya sudah ke sana, Pak. Siap. Nah, dulur, ini Monumen Jenderal dan Pesanggerahan Jenderal Sudirman. Tapi tadi saya sempat dapat informasi bahwa di tempat inilah Jenderal Sudirman melaksanakan musyawarah. Di pesanggerahan ini berhenti sebentar dalam rangka gerilya ketika perjuangan tahun 1945 dan sekitarnya. Coba setelah ini kita akan coba masuk ke dalam. Ini coba di dalam nanti ada apa, kita coba akan. Ini Museum Jenderal Sudirman. Kita lihat tadi di museum ini ada apanya ya, nanti coba kita lihat. Dilarang masuk bersepatu sandal. Oke, coba kita lihat. Ini kita belum bisa masuk melihat ini ya, coba. Nah, kita lihat ini tulisannya apa ini. Ini ada tulisannya, coba kita baca ya pelan-pelan. Panglima Besar Jenderal TNI Jenderal Sudirman dalam melaksanakan tugas berjuang melawan penjajah telah melakukan serangkaian rute perjalanan yang dikenal dengan rute gerilya Jenderal Sudirman. Suka, duka, penuh tantangan dan rintangan telah mewarnai perjalanan Pak Dirman. Salah satu daerah yang pernah dikunjungi adalah tempat ini, yaitu Kompleks Pesanggerahan Pak Dirman yang terdiri dari rumah pesanggerahan, tempat musyawarah, tempat wudhu, dan tempat sholat. Beliau bersama dengan rombongan telah bermalam 9 hari, tepatnya tanggal 28 Desember 1948 sampai dengan 6 Januari 1949 dalam serangkaian perjalanan gerilya untuk menyusun kekuatan melawan penjajah. Lokasi ini tepatnya Dusun Magersari, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Untuk menandai peristiwa tersebut, di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, telah dibangun sebuah monumen Jenderal Sudirman.
Disinilah terukir kata-kata mutiara sebagai landasan perjuangan semaksa beliau memberikan ujangan kepada para rombongan. Berjuang dengan tekad baja dan tanpa pamrih. Nah ini prasasti yang ditulis oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. Sekarang kita lihat apa yang ada di dalam museum ini ya. Coba kita lihat nanti. Nah di tempat ini ada sebuah, kita lihat ini nggak seberapa kelihatan dari sini. Nah itu pesanggerahan aslinya, dan ada bendera besar, bendera pusaka, serta patung Jenderal Sudirman. Ini kegiatan-kegiatan gerilya. Sekarang kita menuju ke tengah ya. Memang Jenderal Sudirman ini salah satu yang paling legendaris adalah tidak pernah lepas wudhu dulu. Makanya di setiap rute gerilya beliau itu selalu ada tempat wudhunya. Nah ini sekarang ini tempat musyawarah Panglima Besar Jenderal Sudirman ini di sini ini. Nah ini tempat musyawarahnya, ada batu melingkar di sini. Ini tempat musyawarahnya Jenderal Sudirman. Ternyata karena dulu tidak ada tempat pesanggerahannya ya di sekitar sini. Nah, dulur-dulur ini ke sini. Ini tempat musyawarah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika mesanggera di sini selama 9 hari, mulai dari bulan Desember 1948 sampai pada 9 Januari tahun 1949. Ini tempat musyawarahnya. Jadi memang masih dibiarkan batu-batu ini, tidak ada perubahan, sehingga orang kalau ke sini akan melihat bagaimana situasi yang terjadi pada saat itu. Ya ini tempat musyawarah Jenderal Sudirman. Di ujung sana kita harus turun ini. Tadi saya katakan bahwa Jenderal Sudirman itu adalah salah satu santri yang luar biasa karena semasa hidupnya tidak pernah dalam keadaan tidak berwudu. Maka di setiap rute-rute gerilya Jenderal Sudirman selalu ada tempat wudu. Nah kita lihat sekarang kita turun ke sini di dekat sungai ini, sungai Desa Magersari, Desa Bajulan ini ada tempat sembahyang. Nah, tempat sembahyangnya otomatis di pinggir sungai karena supaya bisa berwudu nanti ke dekat sungai. Nah, inilah. Nah, ini tempat sembahyangnya Jenderal Sudirman. Nah, kita lihat bentuknya batu yang sederhana. Ya, oh ya, ini coba. Ada tempat yang sangat sederhana ini. Nah, ini tempat sembahyangnya. Nah, ternyata di sini ada di sela-sela batu, ada 4 batu besar, kiri kanannya. Nah, di sela-sela inilah Jenderal Sudirman dulu melaksanakan sholat setiap selesai kegiatan atau bertirakatnya di sini. Nah, tempatnya ternyata dekat dengan sungai, dekat sungai dekat sekali, tidak sampai 10 meter, tidak sampai 5 meter. Kemudian kita lihat bagaimana tempat berwudu dari Jenderal Sudirman. Nah, ini karena sungai, kemudian ini ada aliran airnya di sini tempat wudunya. Walaupun ini sekarang sudah direkayasa dengan ditambahi pancuran biasa, maka wudhunya di sini di sungai ini lebih mudah. Di bawah pohon beringin yang usianya sudah ratusan tahun nih, teman-teman. Jadi ini mungkin saksi sejarah bagaimana Jenderal Sudirman ada di sini melakukan pesanggerahan di tempat ini sekaligus melaksanakan kegiatan ritualnya di sini. Nah, sementara tempat ini rindang, ada pohon-pohon besar, pinus dan beringin yang besar. Oke. Ya, memang ciri khas di Bajulan ini memang pegunungan dengan batu-batu besar. Oke, dulur-dulur, demikian sekilas perjalanan kami menuju ke tempat pesanggerahan Jenderal Sudirman di Desa Magersari, Dusun Magersari, Desa Loceret, Dusun Magersari, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Nah, kita coba melihat kembali ke tempat parkir. Kita beruntung hari ini karena bersamaan dengan kegiatan pramuka kita bisa napak tilas perjalanan
seorang panglima besar, tokoh pandu, seorang jenderal sederhana yang santri yang legenda-legendanya justru pernah selamat ketika sudah dikepung di atas gunung. Inilah Jenderal Sudirman karena kesantriannya, dan sekali lagi bahwa Jenderal Sudirman ini adalah seorang pejuang yang semasa hidupnya tidak pernah lepas dari berwudu. Jadi badannya selalu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang patut kita teladani dari beliau, sesulit apapun kehidupannya, maka kita harus tetap suci dan tetap berhati bersih, tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke dulur, nah demikian perjalanan kami, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Sampai ketemu pada petualangan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah dulur, demikianlah perjalanan kami untuk sekedar melihat napak tilas dari tokoh besar nasional, seorang jenderal sederhana yang setiap saat, setiap waktu tubuh dan badannya tidak pernah kena hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Tokoh pejuang kita, seorang tokoh pandu Indonesia. Beliau adalah tokoh dari kepanduan Indonesia, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Terima kasih, mudah-mudahan kisah-kisahnya menginspirasi kita semua, baik para pejuang-pejuang gerakan pramuka Indonesia. Sampai ketemu pada petualangan berikutnya. Terima kasih, dadah.